Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IF2MD04 mengambil tema tentang aplikasi rental mobil. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Aji sebagai leader, dan ada kedua member saya, yaitu Galih Wibisono dan Kaisar Alim Al-Batami. Ini merupakan halaman problems atau masalah. Oke, pertama itu ada fleet availability transparency atau transparansi ketersediaan armada. Jadi terkadang penyewa kurang mendapatkan informasi yang akurat, sehingga sering memesan kendaraan yang sebenarnya tidak tersedia atau sedang dalam perawatan. Kedua, identity verification and security atau verifikasi identitas dan keamanan. Jadi aset kendaraan beresiko tinggi tanpa adanya sistem yang kuat untuk memvalidasi identitas penyewa yang sebenarnya. Lalu ada service flexibility atau layanan fleksibilitas. Banyak penyewa membutuhkan layanan tambahan, khususnya pengemudi profesional yang tidak mudah untuk dipesan secara langsung. Yang keempat ada transaction validation atau validasi transaksi. Jadi proses verifikasi transfer bank secara manual terkadang berjalan lambat dan seringkali menyebabkan kesalahan pada konfirmasi pembayaran. Yang terakhir ada renters may cancel booking suddenly atau pembatalan mendadak. Jadi penyewa sering membatalkan pesanan secara tiba-tiba yang mengganggu jadwal operasional dan menimbulkan ketidakpastian finansial. Ini merupakan solusi. Jadi yang pertama ada display car status. Jadi di display car status ini atau halaman katalog, kami menyediakan status mobil untuk dilihat user. Jadi dalam keadaan real time seperti ketika user ingin menyewa mobil. Dia ingin membeli mobil ini dan ada statusnya seperti available yaitu tersedia, maintenance sedang diperbaiki atau rent yang sedang dirental. Ini secara real time. Dan kami juga memberikan fitur filter untuk tipe mobilnya seperti hatchback, SUV ataupun yang lain, dan juga transmisinya yaitu manual ataupun matic. Lalu yang kedua ada require account registration. Di sini kami melakukan registrasi melalui NIK, foto KTP, nama, alamat tinggal, nomor telepon, dan yang lain-lain. Setelah itu ada provide with driver option. Jadi di web kami ini terdapat yang namanya pemilihan with driver dan without driver. Jadi user bisa memilih ingin menggunakan driver ataupun tidak. Yang keempat, upload proof of transfer in photo format. Jadi saat user ingin melakukan pembayaran, dia akan mentransfer melalui banknya sendiri dan diupload melalui halaman yang telah kami sediakan dengan format JPG atau PNG. Jadi setelah dia mengirim bukti transfer, admin akan admin akan mengkonfirm lalu dia bisa menyewa mobilnya. Setelah itu yang kelima ada provide a refund feature. Jadi terkadang ada pengguna yang ingin membatal pesanan. Jadi kami menyediakan halaman pop-up untuk alasan kenapa user ini membatalkan pesanannya. Baik, setelah membahas permasalahan dan solusi, sekarang kita beralih ke apa yang ingin kita capai dari proyek ini. Meningkatkan pertama ya, tujuan proyek kami ini adalah yang pertama meningkatkan keamanan pengguna, menyederhanakan proses pemesanan melalui sistem online dan menyediakan informasi ketersediaan mobil secara real time. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penyewaan, menjamin keamanan pengguna melalui registrasi, verifikasi data, dan penggunaan
dan pengunggahan bukti pembayaran. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas layanan yang lebih baik, menyediakan opsi layanan seperti dengan atau tanpa sopir serta fitur fitur refund untuk kenyamanan pengguna. Next. Pada saat ini kami menampilkan wireframe dari website kami, khususnya pada halaman register dan login. Pengguna perlu membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi data diri mereka. Setelah itu, mereka dapat login untuk mengakses sistem. Fitur ini membantu meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa hanya pengguna terdaftar yang dapat menggunakannya. Selanjutnya, ini adalah halaman katalog untuk pengguna. Di sini, pengguna dapat melihat daftar mobil yang tersedia beserta detailnya. Mereka dapat memilih mobil berdasarkan referensi mereka, seperti harga atau ketersediaan. Halaman ini memudahkan pengguna dalam mencari dan memilih mobil yang mereka inginkan. Setelah pengguna memilih mobil yang mereka inginkan untuk dirental, mereka memasuki halaman ini adalah halaman booking mobil. Di halaman booking mobil ini terdapat informasi dari mobil yang ingin dirental, seperti brand dari mobil tersebut, dan ada juga kategori dari mobil tersebut, ada harga perharinya dari harga rental mobil tersebut, ada tahun mobil yang akan dipilih, terdapat spesifikasi seperti mesin, kapasitas penumpang, transmisi dari mobil tersebut, dan memuatan bagasi mobil tersebut. Lalu ada juga deskripsi informasi dari mobil yang akan dipilih. Di bagian bawah terdapat pemilihan tanggal memulai rental dan tanggal selesainya. Setelah pengguna memilih tanggal, pengguna dapat menambahkan pesanan rental ke keranjang di atas. Ini adalah halaman dashboard admin. Admin dapat melihat total mobil yang tersedia dan dapat melihat orderan aktif atau sedang berjalan, juga pendapatan setiap bulannya, total pendapatan setiap bulannya, juga pertumbuhan dari pendapatan perusahaan tersebut. Di bawahnya ada chart. Ini merupakan tren dari penyewaan, dan di sebelahnya ada chart pendapatan bulanan. Di bagian bawah ada juga transaksi terbaru. Ini merupakan riwayat transaksi dari para pengguna yang memesan atau merental mobil. Next. Pada halaman ini adalah halaman manajemen armada. Admin dapat mengelola data mobil rental atau armada dari rental tersebut. Ada bagian search atau pencarian, dan di sebelah kanannya ada filter untuk admin dipermudah dalam mencari informasi mobil secara spesifik. Di bawahnya ada daftar mobil, ada nama mobilnya, ada kategori mobilnya, ada harga per hari dari masing-masing mobil, ada status tersedia atau tidaknya mobil, dan ada spesifikasi mobil tersebut. Juga admin dapat mengedit tabel daftar mobil, bisa menghapus, mengedit, dan melihat statusnya. Ini merupakan halaman customer data atau data customer. Admin dapat mengelola data customer pada halaman ini dan dapat melihat total customer yang ada, total customer yang terverifikasi dan belum terverifikasi, dan juga customer yang aktif. Pada bagian bawah ada pencarian atau search untuk customer.
Dan tabel di paling bawah ini merupakan tabel data customer yang berisi nama, kontak customer, status customer verifikasi atau belum, total sewa yang dilakukan oleh customer, status aktif atau tidaknya customer, dan tanggal bergabung atau registernya customer. Next. Melakukan halaman refleksi. Di sini ada aspek dan reflection. Jadi pertama alasan kami memahami tentang data management proses. Jadi kami juga mengimprove tentang cara kami mengoding dan pendesainan terhadap UI dan UX dan belajar untuk menjadi tim yang baik saat berkoordinasi. Terus hal yang jadi challenge kami itu gimana kami mendapatkan referensi-referensi dengan mencari referensinya. Kami melakukan referensi terhadap aplikasi Traveloka dan juga menanyakan beberapa pemilik rental mobil. Jadi kami juga terkadang memikirkan bagaimana untuk mendapatkan display yang smooth dan fungsional banget bagi user dan serta nyaman dan gampang digunakan oleh user. Ketiga ada teamwork. Jadi kami sudah membagi perannya masing-masing terhadap pengkodingan dan kami harus berkolaborasi satu sama lain dan mengambil bagian part masing-masing dan dokumentasi. Dan terakhir kesimpulannya dengan mengambil tema PBL ini kami dapat mengembangkan soft skill kami dengan seperti teamwork dan problem solving dan bagaimana memanajemen project yang kami kerjakan. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.